Ya, salam buat semua kita adik-adik ya. Kita akan pelajari firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai yang 11. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Kami bacakan dari sini melalui Zoom ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Filipi pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-12 ya. Salam bagi kita semua. Shalom. Iya. Shalom. Bersyukur Shalom. Diundang dalam kebaktian pengisian ini AKK, PKK, dan juga alumni tadi saya dengar. Kami pendeta Tenang Ukur Barus. Kami melayani di GBKP Gereja Karo, Pasar 6, Selayang 2. Dan kami juga alumni dari Unimed, Stambuk 92, jurusan Bahasa Inggris. Sempat dulu mengajar 10 tahun, tapi Tuhan memanggil menjadi full-timer. Kakak kalian di rumah juga alumni dari IKIP Medan, Stambuk 92. Sama jurusan juga Bahasa Inggris. Kak Elita Bru Sembiring, sekarang mengajar di SMP 1 Pancur Batu. Dikaruniai 3 anak-anak, Yabesta Barus sekarang kuliah di Universitas Duta Wacana Jogja, UKDW. Juga sekolah teologi, udah semester 6. Lalu nomor 2 itu Bru Barus, Eunika Saram Bru Barus. Dia semester 2 di Unsrat Manado. Lalu yang ketiga Bontot Siapudan Sikitik Nakal Bahasa Karo, kelas 1 SMA di SMU 17 Medan. Jadi ini perkenalan, kami juga dulu terlibat pelayanan seperti adik-adik, sebagai AKK dulu, baru sebagai PKK, baru sebagai pengurus, koordinator, bahkan kami dulu sama Bang Advent Daily, mungkin itu senior, jadi sama-sama di UKMKP. Dia dulu sebagai ketua, saya sebagai sekretaris. Jadi UKMKP yang pertama sekali itu di masa kami. Dia sebagai ketua, saya sebagai sekretaris pada waktu itu. Jadi dulu saya sering sekali ke sekretariat MIPA untuk boleh rapat, berjumpa, berdoa bersama. Dan ketika ada perjumpaan seperti ini sama adik-adik, kami teringat sekali nostalgia. Teringat sekali bagaimana pelayanan ini boleh memberkati kami, mengajarkan kepada kami tentang keselamatan, bimbingan Allah, tentang jaminan jawaban doa, bahkan bagaimana kita boleh memiliki karakter Kristus. Oke, aku pikir inilah perkenalan singkat, karena mungkin tak kenal maka tak sayang ya, karena kita belum pernah jumpa. Kalau di EPBS, kami baru-baru ini 2 minggu yang lalu juga ada pengisian di sana, di sekretnya UKMKP. Nah, jadi bersama adik-adik, teman-teman semuanya, AKK, PKK, dan juga alumni, mungkin saya banyak kenal kalau masih Stambuk 95,
2000 saya masih banyak kenal. Tapi kalau sudah di atasnya harus banyak berkenalan ya. Iya, jadi mungkin pernah kenal atau hafal lagu I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Pernah dengar lagu ini ya? Kira-kira siapa tahu siapa yang menyanyikan lagu ini pertama sekali? Ada yang tahu? Iya. Lagu ini lagu yang diinspirasi ketika seorang yang telah percaya kepada Yesus, dia diperhadapkan kepada algojo, para pemimpin pemerintah di suku Garo, Assam, India. Siapakah dia itu? Namanya Nok-seng. Nok-seng ini adalah seorang yang telah percaya karena diinjili oleh misioneri. Dialah bersama 2 anaknya dan istrinya, pertama di suku Garo itu bertobat, percaya. Tetapi ini sangat membuat kepala desa dan pemerintahan waktu itu marah kepada Nok-seng karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Apa yang terjadi, saudara, adik-adik? Ketika mereka diperhadapkan di regu tembak atau algojo, para algojo mengatakan, denial your Jesus. Sangkal Tuhanmu. Tapi apa kata Nok-seng? Tidak. Dan dia nyanyikan ini. I have decided to follow Jesus. Lalu ditembaklah anaknya yang pertama. Lalu juru algojo mengatakan kepada Nok-seng, kalau kamu mau selamat anakmu, sangkal Tuhanmu. Karena kita tidak mengenal Tuhan seperti itu, karena kita punya Tuhan. Tetapi Nok-seng mengatakan tidak. Lalu dia bernyanyi lagi, I have decided to follow Jesus. Lalu ditembaklah anaknya yang kedua, tetapi juga tetap Nok-seng mengatakan tidak. Lalu ditembak lagi di istrinya. Anda bisa bayangkan, 3 orang telah mati. Orang yang sangat dikasihi si Nok-seng mati. Lalu apa terjadi? Ketika the last chance, kesempatan yang terakhir diberikan kepada Nok-seng, dia tetap menyanyikan I have decided to follow Jesus. Dan akhirnya dia sendiri juga ditembak di hadapan algojo dan juru tembak. Seolah-olah sepertinya tidak ada sesuatu Tuhan bekerja ketika mereka berempat ditembak. Tetapi lambat laun seluruh suku Garo dan kampung itu bertobat setelah kematian 4 orang ini. Menarik ini, kenapa saya awali ini dengan cerita yang menginspirasi ini? Ini maksudnya biar kita juga sebagai AKK, PKK, dan juga sebagai alumni. Saya juga alumni loh. Saya alumni Stambuk 92, jurusan Bahasa Inggris FPBS, dan juga alumni dari UKMKP. Persoalan kita adik-adik adalah relasi dengan Allah. Bagaimana kita memiliki relasi dengan Tuhan? Karena pengenalan yang benar tentang Allah akan menentukan sikap kita di dalam situasi dan kondisi sesulit apapun. Ini perlu, karena kami sebagai alumni, saya sebagai pendeta yang banyak terlibat. Saya sekarang sebagai sekretaris distrik, bahkan juga sebagai wakil ketua BKAG Kota Madya Medan, Badan Kerjasama Antar Gereja, banyak melihat para pelayan sudah tidak lagi mencerminkan sebagai pelayan. Nah, ini perlu loh, karena adik-adik adalah AKK,
dan juga PKK, dan juga alumni. So, jadi, bagaimana kita mempertahankan situasi seperti itu? Tadi Paulus mengatakan di Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12, yang ku kehendaki ialah, jadi Paulus merasakan, dia melihat yang dia maui dalam hidupnya adalah to know Jesus deepest. Dalam bahasa Ibrani dikatakan yada. Apa itu yada? Mengenal dalam. Nah, ini perlu buat kita, buat AKK dan PKK, sehingga nanti kita pasti akan memberi hati dan diri kita untuk melayani Tuhan. Walaupun di situasi kondisi adik-adik masih kuliah, lagi menyusun skripsi, lagi mungkin kondisi keuangan tidak baik, lagi di Omikron ini. Tetapi karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Itu ketika itu bukan karena saya cantik atau kayak ganteng ya. Saya dulu rasakan di semester 3 saya ditangkap oleh Tuhan di pelayan mahasiswa. Saya bukan perokok, saya bukan orang yang berangasan, saya orang-orang baik. Tetapi saya disadarkan bukan karena kebaikan, bukan karena keadaan saya bisa mendapatkan keselamatan. Tapi karena keselamatan itu adalah anugerah, blessing dari Allah kepada kita. Dan saya percaya semua adik-adik kita, kamu semua yang sudah ada lebih kurang ini 65 orang ini, kita juga telah ditebus oleh darah Yesus. Paulus mengatakan di Roma pasal 5 ayat 6, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mampu, Dia telah menebus kita, Dia telah datang kepada kita. Itu bukan karena hasil usahamu. Jangan seorang pun yang memegahkan diri. Paulus mengatakan di Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10 ya. Keselamatan yang kita terima anugerah loh. Jadi usaha manusia mencari Allah itu tidak bisa sia-sia. Tapi Allah yang telah mencari manusia. Dia mencari si Ape segala, Berta Sempiring, ya, Ita Gita Girsa, Romasi Sitorus, Ingrid Syahan, ya, Elusni Pandiangan, Dede Antonius, Ezra Elizabeth. Semua kita, termasuk saya. Kita dilayakkan ketika kita berdosa loh. Bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena si Rado, si Marmata ganteng. Gitu ya. Atau badannya 2 meter. Atau Frida, Claudia, mancung hidungnya. Bukan. Tapi ketika kita percaya di surat Paulus kepada Roma, kepada jemaat Roma, di Roma pasal 10 ayat 9, ketika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Wow. Jadi usaha manusia mencari Allah sia-sia. Tapi Allah yang telah mencari manusia, sehingga Dia mencari Hana Marcella Ginting, Buru Ginting ya, Putri Sipahutan, sehingga engkau sekarang menjadi anak-anak Allah. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semuanya anak Tuhan. Kan gitu ya. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua Tuhan. Something special. Yohanes manis sekali mengatakan itu di Yohanes pasal yang 1 ayat 12. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga Sonia Siburian sekarang dikatakan anak-anak Allah. Pipiana Kristi sekarang dikatakan anak-anak Allah. Ardi Patkoli dikatakan anak-anak Allah. Sinta dan Leli itu anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah loh. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi banggalah ya. Anak Kepling aja bangga jadi anak Kepling. Kan gitu ya. Kita bangga sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita telah diselamatkan bukan karena kita layak, tapi karena
anugerah Allah. Nokseng itu membuat dia rela ditembak di hadapan Algojo. Anda bisa bayangkan bagaimana secara psikologis traumanya dia, karena bukan pertama sekali dia ditembak. Di hadapan matanya, anaknya yang 2 ditembak, istrinya yang dia cintai ditembak, dan terakhir dirinya. Aku pikir pengorbanan kita belum sampai segitu ya, adik-adik ya. Paling-paling ya karena kita orang Kristen, skripsimu dipersulit, kan gitu ya. Kita diajari tidak boleh pakai amplop, juplop, tahu juplop ya? Maju karena amplop, kan gitu ya? Nggak gitu. Kita diajari untuk jadi kebenaran. Jadi sekarang kita adalah milik Allah, anak Allah. Dan sekarang di dalam diri Kiki Simarmata, Yogi Huta Barat, Ingrid Syahan, Antameda Tampubolon ya, Simbolon. Gitu ya. Dalam dirimu itu ada Roh Kudus. Dalam diri David Simarmata ada Roh Kudus. Jadi hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan dalamku. Kita dimaterikan oleh Roh Kudus, Efesus pasal 1, 13-14. Jadi kita dimaterikan oleh Roh Kudus. Karena itulah membuat kita harus mampu menjadi saksi bagi dunia ini. Di Matius pasal yang ke-5 ayat 13, 14, 15 dikatakan kita adalah terang dunia. Mungkin adik-adik rata-rata kos ya, aspirana ya, dan kos kau kan dek? Iya. Di sekret lah. Sekret ya, oh ya. Ya. Kalau di sekret masih mending lah, karena semuanya saat teduh bersama ya. Oh. Yang beratnya kos. Nggak ada yang memperhatikan kita. Kalau di sekret, ayo berdoa, ayo jam doa, ayo saat teduh. Yang menarik ketika kita ada di dunia sekuler, masihkah kita nampak sebagai anak-anak Tuhan? Saya sebagai pendeta, praktisi pelayanan, banyak organisasi, pelatih langham, langham itu ilmu berkhotbah John Stott. Jadi kami pelatih langham nasional yang sering berpergian ke luar daerah untuk melatih para pendeta-pendeta bagaimana berkhotbah. Bahkan juga pelatih BGA, baca gali Alkitab, Union Scripture. Diperhadapkan dengan rutinitas. Kan gitu ya. Seolah-olah melayani, tapi bisa jadi tidak lagi menikmati persekutuan itu. Pertanyaan kepada Yosepa Elda Sinaga ini. Kau nikmatinya pelayananmu, Dek? AKK atau PKK ini? PKK, Bang. PKK ya? Ya. Kau nikmatinya? Tuhan dinikmati, Bang. Puji Tuhan. Gitu ya. Iya. Jadi kita menjadi terang, jadi garam. Sehingga kita akan dimanapun akan menjadi berkat. Kita akan memberi hati. Maka tadi Paulus mengatakan, yang kuhendaki ialah mengenal dia. Jadi sebagai kita AKK, PKK, dan alumni, relasi HPDT kita dengan Allah, that is number one. Saya dimarahi kakakmu, dia kan buruh sembiring itu. Dia tidak pernah minta uang karena dia PNS. Yang dia marahi kalau dia lihat saya nggak berdoa atau tidak saat teduh atau jarak jam doa, dia marah dia. Oh, hebat juga punya istri seperti itu ya. Daripada dia bilang nggak usah kau berdoa-doa, nggak ada nyewangnya katanya kan. Jadi kita ya. Tapi hebat. Harus memiliki relasi dengan Allah. HPDT kita, jam doa kita. Kalau kami, ya kamilah saling menguatkan sebagai suami istri ya.
Jam doa bersama, Bible reading bersama, memberi hati. Tadi baru kami kasih HP kepada tetangga, karena tetangga itu dijamret oleh penjamret. Jadi dia tidak punya HP lagi. Semalam dia cerita-cerita, Pak Pendeta, tak ada lagi HP ku Pendeta. Dia bukan jemaat GBKP, dia jemaat GKPS, baru pindah ke dekat rumah kami. Tadi sore kami kasih HP sama dia, yang nggak mahal-mahal, minimal menjadi alat komunikasi. Ada sekalian, kita harus memiliki relasi. Ada yang bisa baca Markus pasal 1:35? Bisa ya? Ada bisa baca? Ayatnya siapa? Markus pasal 1:35. 35 tuh, ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, pagi-pagi benar. Itu Yesus sendiri loh, Allah itu sendiri. Dia mencari relasi dengan Bapaknya. Makanya Paulus mengatakan, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi sebagai AKK, PKK, kita pasti akan banyak mengalami penderitaan. Kita akan banyak mengalami obstakel, kesulitan, tantangan, rintangan dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah, percayalah, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kalah dengan persoalan. Tapi Tuhan yang kita sembah, yang telah menyelamatkan kita adalah Allah yang mampu mengatasi persoalan kita. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memberi hati, waktu kita, gitu ya, diri kita, doa kita, perhatian kita sama AKK. Saya terus terang aja adik-adik ya, saya punya pemimpin pendek, semekot, semeter kotor. Kenal Kami dulu ada 4 orang anak muda yang tegap-tegap. Saya 170. Lalu ada si Dosman, ada si sekarang udah jadi camat, dia kepala dinas dia di Sibolga. Kakak kami, Kak Telmi Dedi Purba. Anda tahu kenapa kami begitu semangat dan kami banyak bertumbuh? Karena waktu itu tidak ada yang mempedulikan ulang tahun kami. Tapi dia di kelompok, Dek, kau ulang tahun hari ini, Dek ya. Ini kadomu, Dek, ulang tahunmu. Mamaku aja, bapakku nggak ada kasih kado. Dia kasih kado. Waduh, tersentuh kali, touchable ya. Tersentuh kali. Jadi kita harus memberi hati dan memberi diri kita untuk menjadi hambanya. Aku bersyukur ya, aku saksikan sama adik-adik. Banyak kali pengalaman ketika pelayanan di kampus itu membuat teguh di dalam pelayanan sebagai pendeta. Karena di pendeta tidak diajari HPDT loh. Enggak diajari jam doa, enggak diajari berpuasa. Di sekolah teologi enggak ada itu. Apalagi sekolah teologi kayak kita ya, aras utama tidak ada itu. Tapi pengalaman di kampus sebagai AKK, sebagai PKK dan sebagai pengurus membuat kita selesai pada diri kita. Bukan kita menjadi sumber persoalan lagi. Tidak perlu lagi diperhatikan. Tugas kita adalah memperhatikan. Sehingga di rumah sekarang ada KTB, kelompok tumbuh bersama, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga. Jadi ketika kita jadi alumni pun kita tidak berhenti melayani. Kita terus melayani, kita memberi hati. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Sehingga kita akan serupa dengan dia, kita akan serupa dengan Yesus. Yang kuhendaki adalah mengenal dia dan sehingga aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Sehingga kita akan beroleh juga kebangkitan di antara orang mati. Ini kesukaan kita loh. Jadi jangan ragukan keselamatanmu, kamu telah selamat. Kamu anak Allah. Cerita yang kedua. Seorang mahasiswa teologi
di Kanada bernama Don Richardson. Mungkin ini bisa nanti Anda cari di browsing di internet. Ketika di usia 20 dia merespon panggilan Allah agar dia boleh menginjili ke suku paling paling kanibal, yaitu suku Sawi di Papua tahun 65 1962 sampai 1972 dia 1 dekade di suku Sawi. Apa yang terjadi sama suku Sawi? Suku Sawi itu kalau berperang, kepalanya dipotong dan badannya dimakan. Jadi dikatakan kanibal. Sama ketika orang Batak memakan El Munson ya. Iya. Jadi waktu itu juga menakutkan sama orang Batak. Tapi No Manson tidak takut. Kawan-kawannya bilang sama Don Richardson, don't go to New Guinea. Jangan pergi ke Papua. Karena kamu akan dimakan. Tapi Don Richardson dan anaknya Stephen dan istrinya berangkat ke Papua tahun 1962. Dia belajar suku Sawi dan dia memenangkan suku Sawi bagi kemuliaan nama Tuhan. Walaupun dia satu keluarga pernah kena demam berdarah, demam malaria. Jadi yang mau kami katakan pada pengisian ini kepada adik-adik adalah, berilah hati adik. Beri dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Karena kita telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tadi dikatakan Paulus pada ayat yang ke-12. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi kenapa kita harus memberi hati? Sebagai respon ucapan syukur kita, karena Kristus telah menebus kita, bukan ketika kita layak, ketika kita ada kuasa, tapi ketika kita lemah, ketika kita berdosa. Jadi saya bilang sama adik-adik, berilah dirimu, beri hatimu, ya, layanilah orang selama Tuhan masih beri waktu. Ada 2 waktu dalam bahasa Yunani, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos, ketika Anda hanya sebagai pelayan yang praktisi aja. Tapi perlu sekali, kita bukan pelayan yang hanya praktis saja. Tapi kita adalah pelayan yang Kairos, yang memberi diri, memberi hati kepada orang yang kita layani. Sebagai PKK, sebagai AKK, sebagai pengurus, sebagai alumni, kita memberi diri kepada orang lain. Kita melihat seseorang itu sebagai objek kasih Allah yang harus kita layani, yang harus kita ubah dia jadi objek, menjadi subjek, pelaku pirpa. Itu artinya ketika dia sudah bertobat loh. Kan gitu ya. Jadi memberi pertobatan. Untuk boleh terbeban melayani. Kami sebagai pernah menjadi alumni pelayanan, sampai saat ini yang memotivasi kami melayani. Berdua. Tadi kakak kalian baru memperdamaikan satu keluarga yang hancur-hancuran. Dia bilang, saya absen tadi, saya minta izin ke sekolah biar memperdamaikan keluarga ini. Saya salam dia, saya tepuk badannya, hebat kau istriku, hebat kau. Kau peduli pada orang lain. Sementara orang lain tidak peduli sama dia, kan? Kenapa? Mungkin sering adik alami itu ya. Kita tersenyum pada adik-adik. Kita tersenyum pada orang lain yang kita akan mau layani. Yang mau kita injili di kampus. Dia enggak tersenyum. Dia mengejek kita. Itu pengalaman kami juga itu adik-adik. Tapi karena kasih Kristus yang ada dalam hatimu. Karena Tuhan telah bertahta di hatimu, di hidupmu. Kamu harus melayani. Karena ada mahkota penginjilan di surga yang akan kita terima. Kalau mahkota keselamatan sudah kamu terima kan? Tapi mahkota penginjilan berapa orang yang akan kamu beri pertobatan? Lalu ada mahkota kemuliaan karena kamu menjaga kekudusanmu.
Lalu ada mahkota sukacita karena kamu bersukacita dalam pelayanan. Jadi melayani adik-adik jangan bersungut-sungut, gitu ya. Jangan banyak kali pun bebanku kakak, jangan, gitu ya. Saya dulu memimpin kelompok sampai 5 kelompok. Karena dulu di Fakultas PIS pun saya ada 2 kelompok, di EPBS 3 kelompok, lalu di kaum pemuda di gereja kami juga ada beberapa kelompok. Jadi KTB pertama kali di GBKP, kita rintis itu di GBKP Kunterlapa. Berdebat dengan penatua diakan, berdebat dengan pendeta, tapi kita maju terus. Ya puji Tuhan lah, itulah embrio KTB di GBKP. Jadi beri hati. Kenapa? Karena aku telah ditebus darah Yesus. Jadi ini konsep kita adik-adik. Nanti setelah Anda alumni pun, ketika Anda sudah bekerja, telah memiliki keluarga, telah memiliki anak-anak, kita akan terjebak kepada skala rutinitas. Tapi kalau saya bilang, buatlah kairos. Kairos itu artinya, the time is meaningful. Waktu-waktu itu berharga. Waktu-waktu itu adalah penginjilan. Terakhir, bagaimana ini bisa konstan? Kan gitu ya. Konstan. Saya alami sebagai pendeta, saya alami sebagai praktisi pelayanan, sebagai alumni, tidak selamanya relasi dengan Allah stable, baik, akrab. Adakah juga kadang-kadang mengalami kekeringan rohani? Ketika di level itu, jiwaku dan rohku merana. Karena kadang-kadang terjebak dengan rutinitas sebagai sekretaris distrik, sekretaris klasis, sebagai wakil ketua di BKG, sebagai pendeta jemaat, sebagai pelatih, kadang-kadang terjebak dalam rutinitas. Mungkin adik-adik juga mengalami PKK, alumni sama AKK, mengalami rutinitas itu. Tapi kalau saya bilang, agar kita bisa memberi hati, sehingga kita 100% mampu melayani, dan dimotivasi untuk terus melayani, milikilah relasi yang akrab dengan Tuhan. Sehingga akan ada terus dalam hidup kita. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Ini yang bisa kami sampaikan buat adik-adik semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, pada malam hari ini bersama AKK, PKK, pengurus, bahkan juga buat alumni unit pelayanan MIPA, unit Unimed Medan, kami sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus bertumbuh, berbuah, berakar yang dalam, sehingga kami akan boleh memberi hati dan boleh memberi diri kami untuk menjadi pelayanmu, menjadi penginjil yang memberitakan kabar baik kepada siapa. Mampukan adik-adik kami dengan pertolongan Roh Kudus agar mereka juga menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami datang di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman yang sudah kita dengar,
semakin mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa sebagai anak-anaknya Tuhan, kita punya sebuah tanggung jawab yang besar. Kiranya seperti bejana di tangan penjunan, seperti itu jugalah kita mau dibentuk oleh Tuhan dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi lagu Bejanamu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Saya serahkan kepada Bang Tenang Ukur Barus untuk menutup pertemuan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kadangkala ya Tuhan, walaupun kami sudah jadi anak-Mu dan berkomitmen untuk memberi hati dan diri kami melayani Engkau, tetapi kuasa kegelapan iblis setan tidak ikhlas dan tidak mau agar kami menjadi anak-anak Allah. Dia akan menarik kami dari segi rutinitas, dia menarik kami dari sisi untung rugi. Dia akan menarik kami dari sisi skala prioritas. Tetapi hari ini kami belajar dari hamba-Mu Paulus, bagaimana dia mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Yada, biarlah juga kami semuanya sebagai AKK, PKK, alumni, mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Melalui relasi kami, HPDT kami, bahkan bagaimana kami mencari Engkau, mengenal Engkau, memahami, mengenal Engkau, Allah yang berkuasa sampai saat ini. Berkatilah adik-adik kami semuanya, sebagai alumni, PKK, bahkan juga sebagai AKK, pengurus, agar mereka Tuhan merelakan, memberi diri mereka, hati mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Karena kami percaya rancangan Allah bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Seperti hamba-Mu juga ketika menyerahkan hidup hamba bagi-Mu, maka Tuhan akan membentuk kami, akan menjadi kepala bukan ekor. Tetap naik, tidak turun. Berkatilah adik-adik kami semuanya, baik laki-laki, bahkan juga buat perempuan. Mampukan mereka mengenali diri mereka, mengenali Allah mereka. Mampukan mereka memiliki visi misi, memiliki skala prioritas di dalam kehidupan mereka. Studi mereka Tuhan kami serahkan dalam otoritas Tuhan. Pekerjaan mereka kami serahkan dalam otoritas Tuhan. Bahkan buat keluarga mereka, orang tua mereka, baik ada di Medan, di luar Medan, dimanapun berada, Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Seluruh kami Tuhan berkati. Engkau yang memberkati, memenuhi seluruh kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan berkati agar juga dimampukan mengelola, memanajeriali, menata semuanya, sehingga pelayanan melalui kelompok tumbuh bersama, pelayanan koinonia terus akan berlangsung dengan baik. Bahkan mereka mampu bersaksi. Berkati di mana mereka tinggal ya Allah. Lawat berkati Bapa. Oh, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang mengenal kami melebihi dari apapun. Bentuklah kami Tuhan. Rendahlah kami. Tenunlah kami menjadi alat-Mu. Beri kami kuasa otoritas daripada Allah. Sehingga kami akan mampu bersaksi, mampu mengelola diri kami, bagaimana kami berbicara, bagaimana kami berpakaian, bagaimana kami bersikap, berjalan, bagaimana kami memakaikan semua apa yang kami miliki. Karena kami bukan sama seperti dunia ini, tapi kami adalah anak-anak Allah yang tampil beda, BTB, berani tampil beda. Kami memiliki karakter Kristus dalam diri kami. Pakai urapi kami, tanggung jawab kami. Buat adik-adik kami yang belum tamat, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati dekan, Tuhan berkati dosen-dosen semuanya, agar mereka juga boleh memberi hati, memperhatikan, akan juga boleh memberi kesempatan bagi kami untuk boleh mengabarkan kabar baik di tengah-tengah dunia kampus khususnya di Fakultas MIPA ya Allah. Terima kasih Bapak yang luar biasa. Kami bersyukur boleh bersama adik-adik kami. Kami teringat bagaimana kami menikmati pelayanan di tahun-tahun 92. Kami banyak diberkati oleh pelayanan ini ya Allah. Kami berakar, kami bertumbuh, dan kami berbuah sampai saat ini. Biarlah itu menjadi komitmen kami bersama. Saling peduli, saling memperhatikan, saling mendoakan kehidupan kami malam hari ini. Kami undang Tuhan terus memberikan kami menikmatinya. Dan besok kami akan boleh bersekutu datang ke rumah-Mu yang kudus. Berkati kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah salah dosa kami, ketika kami juga ampuni orang yang salah pada kami. Janganlah membawa kami pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah kasih Allah menyertai adik-adik sekalian di dalam pelayanan, studi, bahkan bagaimana Allah memampukan adik-adik semuanya jadi pemenang untuk terus boleh memberi hati. Dan biarlah kasih anugerah Allah, penebusan di dalam Kristus Yesus, serta pertolongan dalam Roh Kudus memberkati adik-adik sekalian sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Shalom kakak abang dan teman-teman.
Shalom, Kak. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Tenang Ukur Barus yang boleh menaburkan firman Tuhan untuk kita kali ini.